Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Fadilah dengan PM 2578214 dari kelas TRI 2D. Di sini saya membuat video hands-on yaitu tentang tugas IoT yang tugas kelima. Membuat video hands-on prototype. Di mana pertama di sini disuruh membuat flowchart sebuah rancangan IoT mulai dari sensor, kontrol, connectivity hingga aktuator. Mana? Kita membuat flowchartnya menggunakan mermaid ya. Buatkan flowchart menggunakan mermaid gunakan flowchart menggunakan mermaid. Saya ingin membuat prototype untuk mendeteksi aurat laki apakah sudah tertutup atau belum sebagai persiapan sebelum sholat. Kita tunggu. Nah, sudah. Lalu apa ini tangkap kamera versi titik. Sekarang apakah sudah terbuka? Lalu tambah dan juga enggak usah ya, langsung ini aja ya, udah oke aja sih ini. Coba membuat diagramnya. Save dan diekspor. Ini nggak mau salin. Nah, aduh. Nah, ini untuk flowchartnya. Apa? Jelaskan flowchart tersebut. Nah, ini flowchartnya kan pertama mesinnya itu mesinnya aktif. Lalu dia bakal memindah itu aktif itu kamera. Lalu dia bakal menangkap tuh sebuah objeknya. Dia maka objeknya atau orangnya itu ditangkap. Nah, lalu jika ditangkap dia akan mengirimkan pesan harap sesuaikan posisi berdiri. Oh, ditambah mungkin ya. Nah, ditambah flowchartnya untuk mendeteksi pengguna berada di radius sekitar 50 sampai 150 cm. Jika berada di luar, maka kameranya
tidak akan memverifikasi objek yang tidak ada. Berarti bakal menyala terus. Kenapa begitu apa? Ya, deteksi posisi tubuh, mencari titik pusat dan lutut. Ya nih, kan laki-laki itu karena batas auratnya untuk sholat itu kan antara apa itu pusar sampai lutut. Kok kayak lagi ini sih. Nah, lalu tambahkan lagi flowchartnya. Jika flowchartnya memfokuskan di titik antara pusar dan lutut dan harus bisa membedai antara kulit dan kain atau pakaian. Aduh, kok ini aneh banget. Nah, berarti ini pakai yang ini, kita tambahin main lama. Nah, mungkin ini udah cukup sih. Nah, berarti tambahkan lagi tambahkan lagi jika auratnya terbuka, maka lampu LED merah menyala dan buzzer berbunyi. Kalau tertutup, buzzer tidak berbunyi dan lampu hijau menyala. Mungkin gitu sih. Apa ini? Ah, coba ini. Ini mana ini? ID card. Nah, ada di salin. Kok
Hmm, hmm. Nah nih, dia mulai mengaktifkan kamera dan sensor jaraknya. Dia menangkap objeknya. Kalau objeknya berada di dalam jangkauannya, dia bakal nempelin pesan harap berdiri pada jarak. Kalau dia berada di luar jangkauan, dia bakal ngampirin jarak harap berada di jangkauan ini, seperti ini berada di jangkauan. Lalu kalau dia sudah menangkap berada di jarak yang sudah ditentukan, dia bakal deteksi postur tubuhnya, memusatkan di antara pusarnya itu, di antara auratnya pusat sampai lututnya itu. Nah, lalu jika tidak terlihat jelas, dia nampilin pesan harus sesuai dengan posisi berdiri. Nah, kalau dia posisinya nggak jelas, dia bakal nampilin pesan posisinya nggak sesuai, karena dia masih ketutupan cuma bagian kepalanya mungkin. Nah, jika udah titik ditemukan fokusnya, yaitu udah ditemukan tentang auratnya itu, pusat dan lututnya itu untuk orangnya, dia bakal interaksinya menganalisis antara kain dan kulitnya. Kalau kainnya yang terdeteksi kebanyakan kainnya cuma terdeteksi nggak ada kulit, berarti dia bakal ngelolosin itu, ini kulit terbuka. Oke, bisa jelasin jelaskan flowchart tersebut. Nah, flowchartnya berarti pertama-tama apa itu namanya, pertama-tama kamera aktif dan sensor jarak aktif. Lalu alat tersebut bakal mendeteksi apakah ada objek yang berada di radius sekitar 50 sampai 150 cm. Jika berada di luar jangkauan, maka alatnya tetap bakal menyala sampai menemukan objek manusia. Jika sudah ditemukan nah, jika sudah ditemukan, kamera bakal memfokuskan titik aurat, yaitu antara pusar dan lutut. Lalu juga bakal memverifikasi apakah kulit ada yang terekspos atau terbuka atau masih kelihatan atau pakaian
atau hanya atau tubuh yang dipusatkan tadi sudah tertutup pakaian atau belum. Jika sudah tertutup, lampu LED lampu LED hijau bakal menyala. Jika aurat masih terbuka, maka lampu LED merah menyala dan buzzer juga ikut berbunyi. Mungkin kayak gini sih. Mungkin kayak gini sih sistemnya. Kurang lebih gini sistemnya. Lalu buatlah prototipe yang telah dianu tadi. Sini jelaskan voucher buat prototipe yang menggunakan walkie serta link walkie-nya. Walkie.com. Nah, di sini kan memakai ESP32 sebagai otaknya. Tapi karena saya udah buat nih biar nggak terlalu lama. Mana ya? Nah, ini. Nah, di sini saya sudah membuat. Sini ada SP-nya. Ya, SP ada buzzer. Buzzer apa ini? Ini buzzer. Ini lampu LED-nya. Ini ada apa namanya? Lupa. Nah, ada resistornya. Di sini ada push buttonnya. Nah, ini untuk mendeteksi apa itu namanya jaraknya itu tadi, apakah sudah berada di dalam radius yang kita tentuin tadi. Nah, di sini sebagai kameranya karena ada kamera, di sini sebagai outputan teksnya tadi itu ya. Nah, ini. Aduh. Nah, di sini kita pakai library juga ya, ada Adafruit GPS library sama Adafruit library. Nah, terus get window-nya gini. Nah, misalnya kalau dijalanin, nah nih bakal keluar. Nah, ini sistem nyala. Kok nggak kelihatan ya? Nah, ini sistem menyala menunggu pengguna di depan alat. Nah, ini masih penggunanya belum ada, kita atur nih, misalnya kan jaraknya ada di dia penggunanya nih di 158 ini nih. Dia makin jauh, dia masih belum deteksi apa-apa, masih kosong. Nah, misalnya kalau kita dideketin nih, mana ya? Tadi kita jaraknya 50 sampai nah ini 50 di jarak 90 nih, berarti siap sholat karena sini lampunya hijau menyala karena tertutup karena udah auratnya udah ketutup. Nah, misalnya kita pakai push button ini untuk mensimulasikan kalau dia masih kebuka nih auratnya. Kita tahan. Ini bunyi ya, lampu merah aurat masih kebuka. Kalau itu auratnya udah ketutup, dia bakal lampu hijau on, oke, siap sholat. Udah auratnya udah ketutup begitu.
screenshot buat prototipe penggunaan Workbee, sertakan link Workbee. Linknya langsung dikasih juga lah. Ini untuk prototipenya, untuk buat dashboard. Nah, di sini buatkan dashboard interaktif HTML yang menampilkan fitur perangkat IoT Workbee-nya kita ini. Mana salin aja ini. Kita tunggu buat dashboard HTML-nya. Oke. Belum selesai ini. Nah, ini udah jadi untuk HTML-nya. Kita coba. Oh ya, Notepad. Masukin Notepad. Kita paste, kita save. Kita taruh sini. Namanya misalnya dashboard tugas 5 HTML. Nah, ini HTML. Nah, kita coba buka. Ini dashboard HTML. Coba kita buka. Nah, ini udah berhasil. Nah, ini udah berhasil. Jaraknya terlalu jauh. Jaraknya 35, nggak kelihatan. Wah, auratnya terbuka, bahasanya bunyi. Gitu. Foto dashboard yang menampilkan bagian yang Anda buat, sertakan link video prototipe Anda. Nah, mungkin untuk video yang buat prototipe ini sampai sini aja. Ini flowchartnya jadi, dijelasin juga udah, prototipenya udah jadi juga. Tadi ini prototipenya. Untuk dashboardnya, kita dashboard interaktif. Nah, kita acak 61. Simulasi kameranya menunggu objek. Sini nggak ada. Coba gini, bisa nggak ya? Huruf perbincangan kita. Coba gini. Maka beda dashboardnya ya. Suatu berbeda. Tadi sih udah oke aja sih. Tapi cuma gini doang, kita ngacak simulasi dari ini, ngacak apa simulasinya. Nah, ini jaraknya 79, auratnya masih kebuka, lampu merah nyala, buzzernya bunyi. Ini 45 masih kedekatan, yang kelihatannya cuma dekat.
8 tapi kok dijalanin sini. Nah nih nyambung ke sini ya, kok ke sini nyambung ke sini nih. Nah nih gini sih udah oke aja sih. Dipatin dulu, patin. Tidak matiin jadi. Tahu ini masih bagus nih dashboardnya, nyoba-nyoba. Coba kita buat dashboard yang baru. Dashboard tugas 5 versi 2 HTML. Coba kita jalan yang ini. Ngelek. Waduh, kok ngelek gini sih. Udah 27 aja. Nah nih udah nih dashboard tadi. Ini dashboard yang pertama, yang kedua nih kita coba dashboard yang kedua ini tentang sistem pengecekan aurat laki-laki. Nah ini misalnya jarak tidak pas kurang dari ini 11, harapkan sesuai jarak. Bounding box menunggu ini masih mengklarifikasi status jaraknya nggak bagus, jarak objek 205. Nah ini jarak pas pasti tidak jelas, sensor rotasi membaca jarak 90 cm, jaraknya pas tapi mendeteksi tubuhnya itu gagal karena paling cuma yang kebaca kepalanya doang. Bagaimana lah gitu, terdeteksi kulit kain transparan. Nah di sini lampunya merah, aurat tertutup semua, sempurna, siap sholat. Di sini lampunya hijau, jaraknya nggak pas, dia bakal nggak berjalan karena kan dia belum mendeteksi objeknya apa yang mau dipilih, jadinya nggak ada di jangkauan jaraknya. Lalu jarak pas, posturnya nggak pas, dia cuma masih mendeteksi di bagian yang mendeteksi auratnya udah ketutup belum, tapi masih belum, jadinya buzzernya belum bunyi. Buzzernya kan memverifikasi sama ini, intinya memverifikasi apakah itu oke apa enggak gitu. Loh, mati kameranya. Lalu kulit, nah nih kesalahan, auratnya masih belum ketutup karena pakainya, kulitnya atau pakainya masih transparan, masih kelihatan, dia masih bisa deteksi kulit, masih kebuka auratnya, bacarnya bunyi. Oh, kalau tertutup semua wes oke berarti. Ini dikecilin bisa nggak ya? Link link. Nah sih dashboardnya ini. Link YouTube, link YouTube-nya. Mungkin untuk video yang ini tugas 5 ini mungkin udah nyampe sini aja. Tadi cuma udah buat flowchart, dijelasin flowchartnya, prototipenya juga udah, lalu untuk dashboardnya juga udah tadi.
Ini untuk dashboardnya, lalu letakkan link video. Nah, mungkin cukup sekian untuk video hands on-nya. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.